Ya, terima kasih Syarifah. Pemirsa, pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kondisi kesehatan masyarakat, tapi juga pada kondisi perekonomian. Kebutuhan akan pinjaman uang semakin tinggi dan tak jarang kebutuhan akan pinjaman uang muncul secara mendadak. Baik untuk kebutuhan sehari-hari, modal usaha, bahkan untuk gaya hidup. Meminjam uang di lembaga konvensional seperti bank rata-rata membutuhkan waktu 7 hari kerja, belum lagi banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi. Lalu apa alternatifnya? Ada pinjol alias pinjaman online. Ya, pinjol memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pinjaman. Selain tidak membutuhkan persyaratan yang rumit, proses pencairannya pun lebih cepat dan mudah. Apa saja manfaat pinjol dan bagaimana membedakan pinjol legal versus ilegal? Bagaimana agar Anda tidak terjerat pinjol ilegal? Saya akan membahasnya dalam Lega dengan Pinjol Legal. Pinjaman online alias pinjol, pemirsa, adalah pinjaman tanpa jaminan atau tanpa menyertakan suatu aset yang dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman tersebut. Biasanya pinjaman online difasilitasi oleh sebuah perusahaan lembaga keuangan berbasis online atau fintech. Fintech sendiri merupakan inovasi yang dihadirkan oleh industri jasa keuangan dengan memanfaatkan teknologi. Produk fintech pun bermacam-macam, ada pembayaran, pendanaan, digital banking, pasar modal, asuransi, dan yang paling populer ini ada peer-to-peer lending. Ya, salah satu memang fintech yang paling populer ini atau fintech peer-to-peer lending ini menjembatani peminjam dengan pemberi pinjaman bertransaksi tanpa harus bertemu langsung. Direktur Asosiasi Fintech Indonesia Aji Satria mengatakan munculnya layanan peminjaman uang online jenis peer-to-peer karena rendahnya penetrasi kartu kredit di Indonesia, yakni tidak sampai 6%. Artinya masih ada lebih dari 90% yang membutuhkan fasilitas tersebut tapi tidak punya. Pinjol merupakan salah satu produk finansial yang paling diminati karena cara pengajuannya sangat praktis. Tapi tetap ya pemirsa harus melalui pinjol resmi alias pinjol yang terdaftar dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK. Ketentuan mengenai pinjol diatur dalam Peraturan OJK nomor 77 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi. Selanjutnya, apa saja kontribusi pinjol terhadap masyarakat? Fintech lending atau fintech pinjaman online tumbuh pesat pemirsa. Data OJK mencatat hingga Februari 2021 total penyaluran dananya mencapai 169,5 triliun rupiah. Jumlah peminjam pun melonjak dalam kurun waktu 2 tahun saja sebesar hampir 900% dari 2018 hingga Desember 2020. Ya, dari 4,36 juta nasabah pada 2018 menjadi 43,56 juta nasabah per Desember 2020. Selanjutnya per Januari 2022 OJK mencatat penyaluran pinjaman fintech peer-to-peer lending mencapai 13,78 triliun rupiah. Nilai tersebut naik 1,32% dibandingkan pada bulan sebelumnya yakni Desember 2021. Dan selanjutnya pemirsa, ya, penyaluran pinjaman fintech lending pada 2022 di bulan Januari tepatnya ini sebanyak 13,78 triliun rupiah dibandingkan pada periode yang sama di tahun 2021 yakni sebesar 9,38 triliun. Ini ada peningkatan. Sementara pinjaman fintech lending disalurkan kepada 13,56 juta borrowers atau peminjam pada Februari 2022. Jumlah ini naik pemirsa dibandingkan bulan sebelumnya. Dan menariknya di sini ada sebanyak 10,78 juta peminjam ini berasal dari wilayah Jawa. Ya, namun di balik pertumbuhan yang pesat, fintech lending menyimpan sejumlah masalah yakni maraknya pinjol ilegal. Selanjutnya, berdasarkan data OJK kini ada 103 pelaku fintech resmi yang terdaftar di OJK. Terdiri dari 96 fintech konvensional dan 7 fintech syariah. Jumlah ini menurun setelah ada moratorium yang sebelumnya ada 161 jumlah pelaku fintech dengan jumlah yang terdaftar resmi 136. Sementara berdasarkan data OJK ada 1026 fintech atau pinjol ilegal di tahun 2020. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2019 sebanyak 1.490 perusahaan. OJK resmi menutup pendaftaran platform fintech peer-to-peer lending sejak Februari 2020. Moratorium ini dilakukan agar OJK lebih fokus pada pengawasan dan memastikan kualitas industri. Pemirsa, di balik kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan fintech lending, tak sedikit orang yang memanfaatkan produk pinjaman online ini dengan tidak bijak. Padahal jika dibandingkan dengan pinjaman konvensional, pinjaman online memiliki tingkat suku bunga yang cenderung lebih tinggi dan tenor cicilan yang lebih ringkas.
Biaya administrasi pada pinjaman online sebagian ya tidak transparan, itu yang ilegal. Alhasil para peminjam beresiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan awal. Dengan kata lain, nasabah pinjaman online bisa terjebak jeratan utang yang terlalu berat hingga tak mampu membayar cicilannya. Selain itu, pemberian data diri pada pinjaman online membuat nasabah mudah dikejar-kejar utangnya. Debt collector dapat dengan mudah menebar ancaman. Namun ada wacana moratorium ini pemirsa akan dicabut pada tahun ini. Berarti pendaftaran fintech akan dibuka kembali oleh OJK. Kalau memang benar dibuka kembali, bagaimana kira-kira OJK memastikan agar pinjol-pinjol ilegal tidak muncul lagi? Selanjutnya, regulator mengeliminasi pinjol ilegal. Untuk memberantas pinjol ilegal, OJK bersama Bank Indonesia, Polri, Kominfo, dan Kemenkop UKM telah melakukan pernyataan komitmen bersama pada 20 Agustus 2021. Komitmen tersebut meliputi pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum. Tindakan pencegahan tersendiri bersama dengan antara lain memperkuat literasi keuangan, melakukan komunikasi secara aktif untuk meningkatkan awareness masyarakat akan penawaran pinjol ilegal. Tindakan penanganan dilakukan dengan cara membuka akses pengaduan masyarakat serta melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat. Dan untuk penegakan hukum sendiri terhadap pelaku pinjol ilegal sesuai dengan kewenangan masing-masing kementerian dan lembaga. Pemirsa, peran Anda sebagai masyarakat sangatlah penting dalam memutus rantai jebakan pinjol ilegal. Jika terpaksa harus meminjam uang melalui pinjol, gunakanlah pinjol yang terdaftar resmi OJK. Dan ingat, sebelum meminjam uang, pastikan Anda punya kapasitas ya, dan tentukan kapan Anda akan mengembalikannya. Silahkan Syarifah, kembali ke Anda. Iya, terima kasih Dian Mirza, tadi informasi yang sangat lengkap dan tadi sudah diberikan kisi-kisinya seperti apa membedakan antara pinjol yang legal dan juga ilegal begitu. Dan yang pasti yang tadi perlu di-highlight adalah pastikan sebelum kita meminjam kita juga bisa membayarnya di kemudian hari. Itu dia. Terima kasih sekali Dian Mirza. Dan tentunya dalam webinar Rupiah Cepat ini kami membuka kesempatan untuk Anda para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kami. Jadi silahkan langsung saja kirim pertanyaan Anda di kolom komentar Zoom dan jangan lupa sertakan nama lengkap dan akun Instagram Anda. Karena nanti bagi 5 penanya yang beruntung akan mendapatkan saldo e-wallet masing-masing sebesar Rp500.000. Jadi pemirsa, webinar Rupiah Cepat lega dengan pinjol legal akan kembali usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.